Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, kalian sekarang sudah duduk di kelas 6. Selamat ya. Semoga di kelas 6 ini kalian belajarnya lebih semangat dan giat lagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Vika Hoirudiana. Nomor telepon Ibu 0857 1515 109. Allah, Ibu akan mengajarkan kalian bahasa Sunda di kelas 6 ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan bisa kalian pahami ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu nyalamatkeun makhluk. Bisa dilihat bukunya halaman 10. Sudah dilihat bukunya halaman 10? Nah, maca carita pondok. Apa sih carita pondok tuh? Nah, carita pondok itu disingkat menjadi carpon, atau dalam bahasa Indonesianya itu cerpen, yang artinya cerita pendek. Jadi bisa diingat ya, carpon itu artinya carita pondok, yang dalam bahasa Indonesianya itu cerpen atau cerita pendek. Yuk kita simak mengenai carpon. Carpon nyaeta karya sastra wangun lancaran prosa anu ukuranana pondok. Yang artinya cerpen itu yaitu karya sastra berbentuk prosa yang ukurannya pendek. Contoh karya sastra liana dina wangun prosa seperti novel atau dongeng. Jadi contoh karya sastra lainnya dalam bentuk prosa yaitu seperti novel atau dongeng. Carpon disebut carita pondok sabab eusi caritana relatif leuwih pondok upama dibandingkan dengan carita nu aya dina novel atawa dongeng. Jadi yang artinya carpon disebut cerita pendek sebab isi ceritanya relatif lebih sedikit atau lebih pendek dibandingkan dengan cerita yang ada di dalam novel atau dongeng. Paham sampai sini? Kita lanjut ke ciri-ciri carpon. Ciri-ciri carpon. Pertama, ukuranana pondok. Ukurannya pendek. Yang kedua, jalan cerita sajalur. Jalan ceritanya sejalur, jadi jalan ceritanya itu tidak rumit. Yang ketiga dan keempat, palakuna saeutik. Jadi pelakunya sedikit. Keempatnya, bisa dibaca dina sakali mangsa. Bisa dibaca dalam satu kali waktu. Yang kelima, latar jeung waktu kejadian sakedeung pisan. Jadi latar dan waktu kejadiannya digambarkan sedikit sekali. Sekarang kita akan bahas unsur-unsur carpon. Unsur-unsur carpon itu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan kedua unsur ekstrinsik. Apa sih Bu perbedaannya? Kalau unsur intrinsik itu unsur kedah aya dina carpon atau unsur yang harus ada dalam carpon. Contohnya temanya, latarnya, amanahnya apa, pelakunya siapa, dan lain-lain. Yang kedua unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang henteu wajib aya dina carpon. Jadi unsur yang tidak perlu ada dalam carpon. Contohnya seperti biografinya. Yuk kita simak lagi lebih detailnya ya. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai unsur intrinsik dari carpon.
Yang pertama yaitu tema. Nyaeta gagasan nu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Jadi tema itu gagasan yang disampaikan oleh pengarang di dalam karyanya. Yang kedua, palaku. Nyaeta tokoh anu ngalakonkeun dina carita. Pelaku yaitu tokoh yang memerankan dalam cerita. Yang ketiga ada latar. Nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita, yang artinya latar itu waktu dan tempat berlangsungnya kejadian dalam cerita. Jadi kalau latar itu adalah latar waktu, ada juga latar tempat. Yang keempat, galur. Galur itu sama halnya dengan alur, yang artinya alur. Nyaeta jalana carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Alur yaitu jalannya cerita atau runtutan kejadian dalam cerita. Yang terakhir, amanat. Nyaeta hal anu bisa dileunyepan tina eusi carita kunu maca. Jadi amanah itu hikmah yang bisa diambil dari cerita oleh pembaca. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Ada 3. Yang pertama nilai-nilai dina carpon. Nilai-nilai dalam carpon. Contohna nilai sosial jeung nilai budaya. Yang kedua latar belakang kehidupan pangarang. Atau dalam bahasa Indonesianya latar belakang kehidupan pengarang. Contohna biografi jeung psikologi pangarang. Ketiga, situasi sosial. Contohnya situasi sosial jeung situasi politik. Kacindekan. Jadi kesimpulannya, carpon adalah karya sastra wangun lancaran prosa anu ukuranana pondok. Karya sastra berbentuk prosa yang ukurannya pendek. Caritana bisa nyata atau hayalan. Jadi ceritanya itu bisa nyata atau hayalan. Alurna ngan sajalur. Alurnya hanya sejalur. Bisa dibaca sakali mangsa jeung palakuna oge saeutik. Bisa dibaca dalam sekali waktu dan pelakunya juga sedikit. Untuk pertemuan hari ini kita hanya belajar mengenai carpon. Tolong diingat ya. Dan tugasnya hari ini yaitu untuk tugasnya kalian tulis jawaban yang ada di tugas yang Bu Vika tulis. Yang pertama, carpon singkatan dari titik-titik. Yang artinya carpon singkatan dari apa? Yang kedua, naon nu disebut carpon. Apa yang disebut dengan carpon? Ketiga, tuliskan ciri-ciri carpon. Tuliskan ciri-ciri carpon. Keempat, tuliskan unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik carpon. Jadi kalian tulis unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik carponnya. Bu, jawabannya ada di mana? Jawabannya semua ada di video yang tadi sudah Bu Vika jelaskan. Kemudian kalau sudah kalian kerjakan, kalian bisa japri. Kirim tugas kalian ke Bu Vika, sertakan nama kalian, kelas, dan nomor absen kalian. Jangan lupa ya, nama, kelas, dan nomor absen. Tugas terakhir paling lambat dikumpulkan jam 9 malam. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.